Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Mimin akan lanjutkan cerita Lee Fugui-nya atau dokter konyolnya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 389-392. Melihat Yuyu berdiri diam, dia memimpin Wang Hao mengelilingi Yuyu, lalu berjalan ke restoran kelas atas, membawa Su Qing bersama, dan menuju ke aula adu anjing berikutnya. "Kakak Yu, ada apa denganmu, Yuyu? Apakah udik itu menggertakmu?" "Kakak Yu, bukankah anak ini hanya beruntung, kamu marah, dan kami akan membalaskan dendammu?" "Iya, Saudari Yu, kami yang terbaik dalam menangani limbah semacam ini. Temukan karung dan pasang, dan pastikan Anda memilikinya, beri aku semua amarahku." Berbicara satu demi satu, menghibur Yuyu dengan satu kalimat. Biasanya, Yuyu masih menganggap sanjungan dan bualan ini sangat enak didengar, dan dia cukup sombong. Tetapi memikirkan penampilan mengerikan Lee Fugui, hari ini dia tidak hanya merasa tidak sama seperti sebelumnya, tetapi juga sangat jijik. Yuyu menghentakkan kakinya, mendengarkan kata-kata celoteh itu, dan tiba-tiba berkata dengan tidak sabar, "Keluar, keluar." Setelah berbicara, Yuyu pergi sendirian tanpa melihat reaksi yang lain. Selusin pengikut yang berkumpul semuanya tercengang. "Ada apa? Ada apa dengan kakak Yu? Kurasa kakak Yu gila, dia tidak pernah mengumpat." "Made, itu semua karena udik itu. Kenapa aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya? Di mana Wang Hao menemukan tuan anjing itu? Tidak peduli siapa dia, sekarang dia menyinggung saudari kita Yu. Kita tidak bisa melepaskannya. Iya, kita harus memberitahu dia tentang kita. Pria akan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di kota Qingzhou kita." Lebih dari selusin pengikut, semakin bersemangat mereka, dan secara bertahap, mereka mulai mendiskusikan rencana untuk berurusan dengan Lee Fugui. Pada saat yang sama, bersama dengan Su Qing, Lee Fugui mengikuti Wang Hao menuju aula adu anjing lebih jauh ke dalam. Setelah dana juga ditinjau, ketiganya langsung dilepas. Dan kali ini, saat mereka bertiga masuk, seorang wanita cantik dewasa yang tampak manis datang dan bertanya kepada mereka bertiga apakah mereka membutuhkan layanan. Kata-kata itu juga mengisyaratkan bahwa mereka bertiga dapat memberikan layanan apapun yang mereka butuhkan. Tentu saja, Lee Fugui dan Wang Hao dengan tegas menolak godaan ini. Lee Fugui melirik, dan dia menemukan bahwa aula adu anjing lebih kecil dari arena pacuan kuda. Tetapi ada lebih banyak orang di arena pacuan kuda, dan masing-masing dari mereka memiliki temperamen yang luar biasa, dan mereka tidak terlihat seperti orang biasa. Faktanya, tidak heran jika mereka yang dapat memasuki aula adu anjing ini setidaknya memiliki kekayaan bersih awal 10 juta, mereka yang memiliki kekayaan bersih ini, meskipun tidak layak disebut kaya, dapat masuk, dan pasti memiliki lebih dari kekayaan bersih kecil ini. "Tuan, aula adu anjing sama dengan arena pacuan kuda. Ada dua mode. Salah satunya adalah mode kekacauan. Setiap anjing memiliki nomor, dan Anda dapat bertaruh sesuai dengan nomor tersebut. Yang kedua adalah mode perjudian. Dua orang manapun kamu bisa berjudi, dan orang lain juga bisa bertaruh." Ini bukan pertama kalinya Wang Hao datang ke sini, jadi dia menjelaskan aturannya kepada Lee Fugui begitu dia masuk. Setelah mendengar ini, Lee Fugui mengerti. Sepertinya semakin maju Kolosseum, semakin memperhatikan pengalaman pelanggan, dan gameplaynya cenderung lebih bebas. Selain itu, Lee Fugui juga mengetahui model keuntungan Kolosseum dari mulut Wang Hao. Terus terang, Kolosseum adalah kasino kelas atas, jadi tentu saja tidak terlepas dari memompa uang dan menjadi bankir. Tunggu. Saat Lee Fugui dan Su Qing ingin mencari tempat duduk bersama Wang Hao dan mengamati terlebih dahulu, suara wanita tiba-tiba terdengar dari belakang. Lee Fugui tertegun sejenak, lalu menoleh dan melihat Yuyu mengikuti dengan terengah-engah,
seolah-olah dia mengejar mereka bertiga. Wang Hao tersenyum penuh kemenangan dan berkata, Yuyu, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak ingin mengganggu tuanku lagi, kan? Yuyu mencibir dan berkata, aku tidak tertarik. Aku mengejar ini hanya untuk menyelesaikan keraguan di hatiku. Aku ingin bermain denganmu. Kamu tidak akan keberatan. Wang Hao menatap Li Fugui dengan ragu. Li Fugui terbatuk dan berkata, terserah kamu. Dari nama Yuyu, Yuyu pasti adalah anggota keluarga Yu. Li Fugui masih memiliki banyak kerjasama dengan keluarga Yu sekarang, jadi tentu saja dia menang tidak kehilangan muka tidak ada. Yuyu merasa lega, tetapi di permukaan dia tidak peduli. Setelah berjalan ke Li Fugui, dia bertepuk tangan, menunjuk ke kotak tembus pandang di tepi venue dan berkata, itu yang saya pesan, kamar pribadi. Kamu beruntung, wanita ini murah hati, aku akan membiarkanmu menikmatinya. Secara alami, Li Fugui tidak keberatan jika ada lingkungan yang lebih baik. Jadi mereka bertiga dengan cepat memasuki kotak tembus pandang. Kotaknya sangat sunyi. Jika Anda ingin mendengar anjing berkelahi di arena, Anda perlu memakai headphone untuk mendengarnya. Pada saat yang sama, ada tablet di depan mereka bertiga. Adegan perkelahian anjing Hall diputar di tablet. Anda dapat menyesuaikannya sesuka hati. Pilih tampilan area. Pada saat yang sama, ada informasi dan gambar semua anjing terkenal di pertempuran berikutnya di tablet. Setelah memilih yang Anda suka, Anda juga dapat memilih untuk bertaruh dan jumlah taruhan. Dibandingkan dengan arena pacuan kuda, jumlah setiap taruhan di arena adu banteng tidak akan kurang dari 5 juta. Ini benar-benar permainan orang kaya, bermain adalah sensasi. Li Fugui akhirnya mengerti mengapa banyak bos yang kecanduan cara ini, dan pada akhirnya keluarga mereka hancur, dan mereka tidak segan-segan bunuh diri dengan melompat dari gedung. Selama judi berwarna merah, selama bola mata, darah, dan persepsi dirangsang oleh atmosfer ini dalam waktu yang lama, kebanyakan orang tidak akan bisa mengendalikan nafsunya. Kamu beli yang mana? Pada saat ini, Yu Yumei tiba-tiba menatap Li Fugui dan bertanya. Wang Hao juga menatap Li Fugui dengan penuh semangat. Jumlah taruhannya diberikan kepadanya oleh Li Fugui. Jadi dia lebih bersemangat untuk menang daripada beberapa orang yang hadir. Li Fugui dengan santai melihat-lihat informasi dari beberapa yang disebut anjing terkenal. Pada dasarnya semuanya adalah keturunan Mastiff Tibet. Matanya berhenti pada seekor anjing hitam terkenal, dan berkata, hanya yang ini. Yuyu melihatnya, lalu menunjuk setelah mengklik dengan cepat, dia langsung bertaruh pada anjing terkenal ini tanpa ragu-ragu. Wang Hao menelan, dan bertaruh 5 juta untuk anjing terkenal ini. Secara alami, Li Fugui dan Su Qing tidak terkecuali. Kompetisi adu anjing akan segera dimulai. Dan Yuyu tiba-tiba berkata, jika kamu kalah kali ini, itu berarti kamu hanya beruntung. Li Fugui tertawa tercengang, dan mau tidak mau berkata, Nona Yu. Kami hanya bermain untuk bersenang-senang, mengapa Anda begitu serius? Jangan menunggu permainan ini berakhir. Saya dapat memberitahu Anda, saya hanya beruntung. Anda membatalkan taruhan dengan cepat, untuk menghindari kehilangan 5 juta. Yuyu mendengus dingin dan memalingkan muka. Li Fugui hanya merasa bingung. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Kenapa dia bajingan? Wang Hao mengingatkan dengan lemah, Tuan, apa yang Anda katakan biasanya dikatakan oleh bajingan, begitukah? Li Fugui menggelengkan kepalanya, berhenti berbicara, tetapi menundukkan kepalanya dia melihat pertandingan dogfighting yang akan dimulai tablet. Ada juga banyak penjudi yang bermata merah dan bersemangat, berteriak di earphone, tidak lebih dari meminta anjing terkenal yang mereka pilih untuk bersorak. 2 menit kemudian, di tengah arena di aula adu anjing, gerbang dinaikkan, memperlihatkan lubang satu persatu, dan segera seekor anjing ganas perlahan keluar dari setiap lubang. Ada total 6 anjing ganas dalam sebuah game, yang juga untuk memastikan keadilan game tersebut, dan juga untuk meningkatkan keseruan dan keseruan game tersebut. Menurut aturan kompetisi, di antara ke-6 anjing ganas tersebut,
hanya pemenang terakhir yang dianggap sebagai pemenang. Akibatnya, sangat sulit untuk menang, dan juga menambah ketidakpastian persaingan. Anjing terkenal yang terkuat dan paling agresif mungkin tidak dapat bertahan sampai akhir. Jadi ini berarti setiap anjing terkenal memiliki peluang untuk menang. Anjing hitam terkenal bernomor 123 yang dipilih Li Fugui bukanlah yang terkuat di antara 6 anjing terkenal, dan bahkan yang terakhir keluar dari gua. Anjing terkenal lainnya telah menatap anjing lain dengan waspada, dan mengaum di samping pintu masuk gua. Sementara 2 anjing terkenal yang kuat dan agresif sudah mulai menyerang wilayah anjing terkenal lainnya. Di antaranya, terdapat wilayah anjing terkenal bernomor 123. Yu, Wang Hao, seperti Li Fugui, juga melihat anjing terkenal nomor 123 ini, ekspresi dan sikap mereka jauh lebih serius dan gugup daripada Li Fugui. Secara khusus, tampaknya anjing inilah yang bertarung di gelombang pertama, yang membuat mereka berdua semakin berkeringat. Lagi pula, apakah anjing hitam ini bisa atau tidak hanya bisa diketahui saat ada perkelahian? Wow! Guk, tanpa diduga. Ketika salah satu anjing ganas yang kuat dengan mata merah hendak bergegas menuju anjing hitam nomor 123, anjing hitam itu tiba-tiba menggonggong beberapa kali, dan mundur ke dalam lubang dengan ketakutan. Wajah Yu menjadi gelap, Wang Hao bahkan lebih tercengang, dan mau tidak mau berkata, "Tuan, bisakah ini benar-benar menang?" Li Fugui berkata dengan sangat tenang, "Apakah Anda bisa menang atau tidak? Anda akan tahu kapan ini berakhir." Wang Hao berbisik, "Saya khawatir anjing hitam ini akan tersingkir di babak pertama." Tentu saja, Wang Hao tidak berani mengatakan hal-hal seperti itu dengan lantang. Jangan sampai hubungan guru-murid yang tidak stabil akan dipotong menjadi 0. Guk, Mastif bermata merah itu bergegas ke dalam lubang gelap, dan setelah beberapa saat, jeritan anjing hitam itu terdengar dari earphone. Sudah berakhir, Yu sangat kecewa di dalam hatinya. Dia tahu bahwa tidak ada peluang. Kekuatan bertarung kedua anjing ini tidak pada level yang sama, dan IQ anjing hitam itu tidak tinggi. Jika tidak yang pertama reaksi tidak akan pergi lubang menyusut. Saat dia mendengar teriakan itu, Yu telah menghukum mati anjing hitam itu. Wang Hao juga menghela nafas, merasa bahwa dia seharusnya tidak mempercayai guru begitu saja. Hanya ekspresi Su King yang normal, dan dia tidak menanggapi. Setelah 1 atau 2 menit penuh, jeritan itu berhenti tiba-tiba, sudut mulut Yu sedikit terangkat, dan dia melirik Li Fugui. Dia tiba-tiba merasa akan baik untuk kalah. Ladang dapat menanggungnya dan mengembalikannya. Yu bahkan memikirkan betapa hebatnya dia merasa gembira dan betapa tidak senangnya Li Fugui. Jadi dia tidak bisa menunggu, itu bahkan lebih menyenangkan daripada memenangkan permainan. Ada apa dengan anjing hitam ini? Bukankah itu terlalu bodoh? Aku tidak mau berjudi. Anjing hitam dapat didengar di earphone, tepat ketika semua orang mengira bahwa anjing hitam itu pasti telah menjadi jiwa mati yang masuk ke mulut Mastif. Ketika semua orang melihat ke lubang gelap, ingin menghargai Mastif yang kuat keluar pada saat postur raja, tiba-tiba, ada keheningan yang tak bisa dijelaskan di tempat tersebut. Karena di lubang gelap, seekor anjing keluar perlahan. Namun, anjing ini bukanlah Mastif yang diharapkan semua orang, melainkan anjing hitam dengan mantel hitam. Apa situasinya? Ini pasti tidak benar. Ini sama sekali tidak benar. Mengapa anjing hitam ini yang selamat? Brengsek, anjing hitam ini adalah pemenang Oscar kan? Ada apa dengan suaranya? Jelas, mereka yang bertaruh pada Mastif jauh lebih banyak daripada mereka yang bertaruh pada anjing hitam. Saat ini, orang-orang ini tidak tahu bahwa Mastif sudah mati, dan mereka hanya melihat ujung mulut anjing hitam darah bisa dilihat. Tapi semua penjudi yang bertaruh pada Mastif tidak dapat menerima pembalikan sebesar itu. Bagaimana mungkin anjing hitam itu keluar? Anjing hitam itu menggoyang-goyangkan rambutnya, masih menatap anjing-anjing lain dengan malas, menggonggong 2 kali dari waktu ke waktu. Namun anjing lain merasa, "Apa?
Mereka sama sekali tidak berani memprovokasi anjing hitam ini, sebaliknya mereka semua menyusut ke sisi lain. Pada saat ini, Mastiff lain yang telah membunuh seekor anjing kuning menatap anjing hitam itu dengan mata merah. Rasanya terancam dari anjing hitam, saya juga merasakan provokasi dan hinaan dari anjing lain. Ini tidak dapat diterima untuk itu, jadi Mastiff yang tinggi dan perkasa berjalan menuju anjing hitam itu selangkah demi selangkah. Di dalam kotak transparan, mata Yu Mei melebar, dan dia menatap anjing hitam itu beberapa kali dengan linglung, seolah ingin memastikan apakah dia terpesona atau tidak. Kemudian, Yu Mei tiba-tiba menatap Li Fugui, merasa semakin curiga. Apakah ini keberuntungan atau kekuatan? Jika itu kekuatan, lalu bagaimana Li Fugui melakukannya? Yu merasakan keingintahuan yang tak terbatas tentang Li Fugui. Wang Hao juga tinggal di sana untuk waktu yang lama sebelum berseru. Itu belum mati, anjing hitam itu belum mati. Hebat, 5 juta saya, itu belum meninggalkan saya. Diam, Li Fugui menatap. Dia melirik, Wang Hao tersenyum canggung, dan dengan cepat menutup mulutnya. Tetapi ekspresinya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan dia melihat layar tablet di tangannya lagi. Meskipun Yu sangat ingin tahu tentang Li Fugui di dalam hatinya, dia berkata di mulutnya, begitu saya datang, saya bertemu dengan 2 anjing terkuat, bahkan jika anjing hitam ini bisa menang, pada akhirnya dia akan terluka. Untuk hewan, cederanya fatal, karena anjing lain pasti akan mengerumuni dan memukulinya sampai mati. Li Fugui sepertinya tidak mendengar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tanpa reaksi apapun. Yu menunggu sebentar, melihat Li Fugui masih seperti ini, dia berkata dengan tidak puas, "Hei, apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan?" Li Fugui mengangkat bahu dan berkata, "Apakah kamu tidak selesai berbicara? Saya pikir kamu analisis sangat ya. Ini benar-benar pembicaraan dari pengalaman, saya setuju." "Kamu, bajingan," Yu tersipu marah, berpikir bahwa Li Fugui benar-benar menjengkelkan. "Aku sangat marah." Tapi Yu tidak ada hubungannya dengan Li Fugui. Sebenarnya, keduanya masih bermusuhan. Dianggap baik jika Li Fugui tidak menolaknya untuk bergabung. Yu memutuskan untuk menahan amarahnya, dia merasa tebakannya benar, dan ketika anjing hitam yang bertaruh tersingkir, dia akan punya waktu untuk membalas dendam. Pada saat yang sama, Mastiff lain telah melompat ke arah anjing hitam di arena adu anjing. Di auditorium di bawah, orang-orang yang mengeluhkan minuman itu tiba-tiba berteriak, "Bunuh sampai mati, seharusnya anjing ini sudah dibasmi sejak dulu. Ayo, bunuh anjing hitam ini sampai mati." Anjing hitam itu kaget, dan menggonggong 2 kali. Di dalam lubang yang gelap, tapi dengan minyak di atas telapak kakinya, dia menyerbu ke wilayah anjing lain dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, terdengar suara gonggongan anjing yang keras di seluruh tempat, dan 3 anjing yang tersisa di dalam semuanya menggonggong dalam kekacauan. Di bawah kepanikan, mereka mulai menggigit satu sama lain. Dan orang yang paling banyak diserang sebenarnya adalah Mastiff tertinggi dan terkuat. Di sisi lain, anjing hitam yang diserang di awal kembali ke wilayahnya sendiri, menatap anjing hitam lainnya dengan penuh kemenangan, matanya penuh kelicikan. Bagaimana situasinya? Apakah ini masih seekor anjing? IQ anjing ini terlalu tinggi. Bukankah itu hewan lain yang berpura-pura? Saya ingin protes. Anjing ini jelas tidak setingkat dengan anjing lain. Anda menggabungkannya, ini bukan menipu kami dengan sengaja. Kamu tidak bisa mengatakan itu, semua anjing bisa bertaruh sesuka hati. Jika kamu tidak bertaruh pada dirimu sendiri, siapa yang bisa menyalahkanmu? Sisa taruhan pada anjing hitam itu tentu saja terkejut dan bahagia. Semua orang tahu bahwa, jika tidak ada yang lain, anjing hitam dengan IQ tertinggi ini pasti pemenangnya. Dan mereka yang menjawab, mereka yang membeli anjing hitam untuk menang juga adalah pemenang dari permainan ini, dan mereka juga sangat kecewa, tarifnya sangat tinggi, dan uang yang mereka hasilkan sangat besar. Oleh karena itu, mereka tidak akan mentolerir penjudi lain yang membalikkan hasil permainan ini.
Kotak transparan di sampingnya sangat sunyi, dan terdengar suara jarum. Wajah Yuyu penuh keterkejutan. Wang Hao sangat bersemangat. Su King tampak acuh tak acuh. Li Fugui tidak menanggapi, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Yu Yumei menatap Li Fugui dengan curiga di matanya. Mungkinkah Li Fugui telah memprediksi sejak lama, dan bahkan melihatnya? Jika ini masalahnya, orang ini terlalu menakutkan. Tidak ada ketegangan tentang perkembangan selanjutnya. Di bawah kekacauan keempat anjing itu, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang senang, dan sisa anjing yang lebih lemah pada dasarnya mati dan tersingkir. Mastiff juga dipenuhi bekas luka, berdarah deras, dan matanya tidak lagi ganas seperti sebelumnya. Mata anjing hitam itu menjadi dingin, dan menjadi haus darah. Saat berikutnya, anjing hitam itu bergegas maju dan bertarung dengan Mastiff. Hanya dalam beberapa saat, Mastiff ditabrak secara fatal oleh anjing hitam, dan tenggorokannya digigit, darah menyembur keluar dan mengalir ke seluruh tanah. Setelah beberapa kali kejang, Mastiff terdiam lagi. Dan saat ini, satu-satunya yang selamat berdiri di lapangan adalah anjing hitam ini. Won, di arena, sejumlah kecil penjudi yang membeli anjing hitam dan menang bersorak. Di dalam kotak transparan, Wang Hao tidak tahan lagi, dan berteriak dengan penuh semangat, "Tuan, kami menang, kami menang." Li Fugui sedikit tersenyum dan bertanya, "Berapa banyak yang Anda menangkan?" Melihat tablet di tangannya, dia dengan cepat berkata, "Tuan, karena kami membeli yang tidak populer, kemungkinannya agak tinggi. Selain memotong pokok 5 juta kami memenangkan total 10 juta, itu tidak buruk." Li Fugui mengangguk puas, meskipun 10 juta banyak baginya sekarang, itu tidak banyak, dan itu tidak bisa banyak menggerakkan dia. Yu menatap Li Fugui dalam-dalam, dan tiba-tiba berkata, 10 juta yang saya menangkan akan ditransfer kepada Anda, dan saya masih kalah dalam permainan ini. Li Fugui tertegun, dan kemudian berkata sambil bercanda, "Perasaan yang bagus. Saya yakin tidak ada orang yang tidak menyukai saya karena memiliki banyak uang." Wang Hao menjilat bibirnya, dan mau tidak mau berkata, "Tuan, mari kita mainkan beberapa permainan lagi. Uang saku saya bulan ini bergantung sepenuhnya pada Anda, Tuan." Li Fugui menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Ini tidak menyenangkan. Jika kita bisa menang, itu hanya kebetulan. Jika kita benar-benar bertemu seorang tuan, itu tidak akan semudah itu." Wang Hao tidak berani membantah, dan mencibir, "Masih tuan yang melihatnya secara menyeluruh, dan memang benar ketika Anda mengatakannya. Faktanya, hal yang paling mengasyikkan di aula adu anjing ini adalah membawa seekor anjing ke berkelahi dengan orang-orang yang ada di sini. Semuanya adalah raja anjing, dan mereka tidak mudah dihadapi." Li Fugui berdiri dan berkata, "Saya ingat ada satu tempat terakhir, bukan, ini adalah proyek inti dari Kolosseum, kan?" Wang Hao dengan cepat berdiri dan berkata, "Ya, setelah menyewa tempat yang disebut Kolosseum, tetapi pertarungan di dalamnya bukanlah binatang buas, tetapi manusia, benarkah, Mata?" Li Fugui berbinar, dan dia menjadi tertarik. Dia tidak tertarik dengan gameplay ini atau apapun. Tetapi di kota Qingzhou sekarang, konferensi eliksir akan diadakan, yang juga menyebabkan banyak prajurit kuno juga datang ke kota Qingzhou. Mungkin di Kolosseum ini, Anda dapat bertemu beberapa orang yang berpikiran sama. Di masa lalu, ketika Li Fugui berada di desa Xiaoxi, dia pada dasarnya tidak bertemu orang-orang di lingkaran seni bela diri kuno. Sekarang jika dia memiliki kesempatan, dia tentu ingin tahu lebih banyak tentang seperti apa kelompok seniman bela diri kuno itu. "Aku menyarankan kamu untuk tidak pergi." Pada saat ini, Yu tiba-tiba berbicara. Li Fugui terkejut sesaat, lalu bertanya sambil tersenyum, "Kenapa?" Yu melirik Wang Hao lagi, dan berkata, "Alasannya sangat sederhana. Kolosseum berbeda dari tempat lain. Ada campuran dari putri duyung dan naga di dalam, dan kalian semua memiliki identitas yang berbeda. Jika kamu masuk ke dalam, jika kamu menyinggung seseorang,
kamu mungkin akan dibacok sampai mati jika kamu meninggalkan gerbang Kolosseum. Benarkah, Li Fugui? Bahkan lebih tergerak ketika dia mendengar itu tertarik. Apa yang Yuyu katakan tanpa terlihat baru saja mengkonfirmasi pikiran di dalam hatinya. Itu membuatnya semakin ingin pergi ke Kolosseum. Wang Hao berkata dengan tidak setuju. Meskipun banyak orang di dalam memiliki asal-usul yang misterius, dalam keadaan normal, kami tidak dapat memprovokasi jenis orang yang tidak boleh diprovokasi. Tidak masalah untuk bermain, dia berkata dengan tidak senang. Apakah Anda pikir wanita ini menakut-nakuti? Saya mengingatkan Anda dengan baik. Jika Anda tidak mendengarkan, lupakan saja, Li Fugui. Masih menutup telinga untuk ini, dia tersenyum dan berkata, ayo pergi. Hao kemudian melanjutkan memimpin jalan, memimpin Li Fugui dan Su Qing menuju Kolosseum. Wajah Yuyu memerah, dan dia menatap Li Fugui dengan marah. Tetapi seolah-olah dia telah meninju kapas, dia ingin pergi begitu saja. Tetapi secara kebetulan, dia mengikuti. Letak Kolosseum adalah lantai atas Kolosseum. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa pintu masuknya, tapi sepertinya tekstur logamnya berbeda, yang sangat kuat. Setelah Li Fugui dan yang lainnya berhasil masuk, mereka melihat Kolosseum sudah penuh sesak dengan orang. Dan ada ring tinggi di tengah. Di atas ring saat ini, ada dua pria berotot yang bertarung dengan tinju ke daging. Li Fugui hendak berbicara, tetapi dia mendengar langkah kaki di telinganya. Hatinya tergerak, dan dia bertanya, mengapa kamu mengikuti lagi? Yuyu mendengus dingin. Dengan bangga Jiao berkata, Nona Ben datang untuk melihatmu menendang pelat besi, dan kemudian kamu diintimidasi dan menangis dengan sedihnya. Li Fugui tertawa terbahak-bahak, tidak peduli untuk memperhatikan Yuyu, tetapi bertanya kepada Wang Hao, bagaimana kabarmu bermain di sini? Wang Hao menatap pertarungan di arena, merasa adrenalin mulai melonjak, dan menjawab di mulutnya, gameplay di sini sangat terbuka. Ini aula sama dengan venue di bawah, dan Anda bisa bertaruh sesuka hati, semacam restoran kecil, dan restoran kecil itu digunakan untuk berjudi. Ketika Li Fugui mendengar ini, dia merasa sedikit kecewa. Dia sangat tertarik dengan Kolosseum sebelum dia datang, dan venue di bawah berjalan dengan baik. Tetapi jika venue intinya seperti ini, itu akan terlalu mengecewakan. Wang Hao berkata dengan cepat, Tuan, jangan meremehkan aturan ini, banyak orang datang ke sini untuk berjudi. Karena berjudi bukan tentang berjudi uang, tapi apa saja, Susi berkata, apa saja yang bisa dipertaruhkan. Wang Hao mengangguk dan berkata, ya, semuanya bisa bertaruh, dan bahkan wanita bisa digunakan sebagai taruhan. Su Qing tidak bereaksi ketika mendengar ini, tapi Yuyu mendengus dengan wajah buruk. Baru pada saat itulah Li Fugui membangkitkan minatnya. Dia bertanya, dengan begitu banyak orang, aturan macam apa yang ada? Wang Hao menjelaskan secara rinci. Setelah Li Fugui mendengarkannya, dia mengetahui bahwa Dewan masih akan mengeluarkan tablet untuk setiap orang, dan dia akan menerimanya di depan apa yang ditawarkan para petarung. Ketika kedua belah pihak setuju, perjudian dapat dimainkan di aula kecil. Perjudian semacam ini dapat dipublikasikan atau tidak, bagaimanapun caranya, Anda hanya perlu membayar biaya ke Kolosseum. Bisa. Ketika Li Fugui mendengar ini, dia langsung mengerti mengapa tempat ini begitu panas, pemandangan. Intinya terletak pada pemblokiran tanpa batas ini, hanya membebankan biaya. Tidak akurat untuk mengatakan bahwa ini adalah Kolosseum. Tepatnya, ini terlihat seperti pusat pertukaran barang. Orang-orang yang membangun Kolosseum sangat cerdas dan berhasil menangkap kebutuhan orang-orang luar biasa itu. Jika tidak mungkin membuat Kolosseum lebih besar dan lebih kuat. Namun, karena ini, Li Fugui semakin yakin bahwa pasti ada banyak prajurit kuno di Kolosseum. Dengan mengingat hal ini, Li Fugui berhenti berbicara, tetapi memimpin beberapa orang ke depan, dan setelah masing-masing menerima tablet, mereka memasuki sebuah kotak di bawah pengaturan Wang Hao. Wang Hao juga putra tertua dari keluarga Wang.
Meskipun dia tampaknya tidak memiliki banyak status dalam keluarga, selama merek keluarga Wang ada, dia, bungsu dari keluarga Wang, secara alami dapat menikmati banyak manfaat di luar. Misalnya, kotak ini adalah salah satu manfaatnya. Setelah memasuki kotak, Li Fugui dan yang lainnya duduk di sofa dan mulai menelusuri informasi di tablet. Di antara informasi tersebut, ada berbagai macam informasi, dan Anda dapat melihat chip apa saja. Kuncinya adalah banyak orang yang mempublikasikan perjudian semacam ini. Li Fugui sendiri telah melihat puluhan ribu salinan. Li Fugui melihat bahwa kata kunci dapat dicari di bagian atas tablet. Setelah memikirkannya, dia memasukkan kata-kata resep rahasia budidaya ramuan. Awalnya, Li Fugui hanya ingin mencobanya, tetapi yang tidak dia duga adalah setelah dia memasukkan kata-kata ini, beberapa pesan muncul. Yang pertama adalah judi. Jelas disebutkan bahwa orang yang ingin menerima taruhan harus menyediakan 100 batu primordial. Selain itu tidak ada batasan. Mata Li Fugui berkilat, dan dia melirik beberapa pesan di bawah. Apa yang tidak diharapkan Li Fugui adalah bahwa informasi berikut sebenarnya dirilis oleh Kongres Elixir. Tentu saja, alasan mengapa Kongres Pengobatan Roh bersedia memberikan resep rahasia untuk mengolah ramuan adalah karena kondisinya sangat ketat, dan penerima diminta untuk lulus ramuan dalam waktu 3 tahun. Penilaian konferensi juga harus bekerja untuk konferensi Elixir selama 100 tahun. Li Fugui tidak bisa tidak melihat kedua kali, dan setelah memastikan dia benar, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, bukankah kondisi seperti ini hanya kontrak penjualan? Apakah ada yang benar-benar akan menerimanya? Wang Hao mendengar kata-kata Li Fugui, buru-buru membungkuk untuk melihat tablet Li Fugui, dan kemudian menjawab, Tuan, Anda tidak tahu tentang ini. Ada 8.000 orang yang bersedia menerima kondisi ini setiap tahun, tetapi sebagian besar dari orang-orang ini termasuk dalam penilaian tingkat pertama, di atas. Bahkan jika Anda ingin menjual diri Anda sendiri, keluarga Yinfu mungkin tidak dapat menjual Anda. Begitulah adanya. Li Fugui sedikit emosional, dan kemudian menunjuk ke informasi perjudian pertama dan berkata, 100 yuan ini apakah layak untuk menukar sepotong ramuan dengan resep rahasia untuk mengolah ramuan? Wang Hao melebarkan matanya dan berkata, Tuan, Anda tidak tergoda. Apakah kamu mereka yang mampu membayar harga ini pasti tidak akan peduli dengan resep rahasia untuk membudidayakan ramuan, dan mereka yang langka tentang resep rahasia untuk mengolah ramuan pasti tidak akan mampu membayar harga ini. Li Fugui menyipitkan matanya. Dan tiba-tiba bertanya, Yuan Shi ada di pasar gelap, harganya hampir 100 juta yuan, dan ada begitu banyak orang kaya yang mampu membayar harga ini. Seharusnya ada cukup banyak. Bukankah mereka tergoda? Wang Hao tertawa dan berkata, Tuan, siapa ini denganmu? Sepotong batu purba bernilai 100 juta, bersambung.